كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk selalu muji Allah dalam keadaan apapun, karena pada dasarnya segala keputusan, segala takdir yang Allah berikan kepada kita adalah baik buat kita. Namun terkadang pemahaman kita yang belum sampai kepadanya, sehingga banyak orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan, malah terkadang dia negative thinking kepada keputusan Allah, walaupun di akhirnya nanti mereka akan diberikan nikmat dan mereka akan menyadari daripada apa-apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Untuk itu, marilah kita selalu senantiasa merenungi dari setiap kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, baik apapun itu yang terjadi dengan teman-teman dekat kita atau saudara kita, dan menjadikan pelajaran hidup agar hidup kita lebih berkualitas. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil faedahnya di antara kisah-kisah inspiratif yang diambil dari pengalaman hidup seseorang yang ia sekarang alhamdulillah telah ditakdirkan Allah berikan kesuksesan kepadanya dalam hal bisnis. Ikhwatul kiram, pada awalnya dia adalah seorang buruh pabrik, sebagaimana biasanya selepas sekolah kejuruan. Dengan senang hati dan bersyukur kepada Allah, dia diterima di sebuah perusahaan yang berkembang di kawasan industri. Singkat cerita, tatkala dia punya keinginan untuk menikah, lalu dia berubah hidupnya lebih menjadi religi. Banyak ikut kajian, ta'lim di daerah tempat dia bekerja. Tatkala Allah sudah berikan dia kemudahan untuk mendapatkan seorang calon istri yang dia dambakan, namun di sisi lain Allah berikan ujian kepadanya dalam hal ekonomi, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan. Ma'asyiral muslimin, mungkin apa yang terjadi itulah keputusan Allah. Maka kita lihat bagaimana cerita selanjutnya dalam kisah tersebut. Suatu hari dengan semangat tinggi dia bekerja demi sebuah cita-cita, membangun rumah tangga yang islami. Namun tidak ada yang mengira bahwa hari itu adalah hari terakhir dia bekerja di perusahaan yang dia harapkan dan dia cintai tersebut. Suatu hari tiba-tiba dia dipanggil seorang personalia dari perusahaan tersebut dan mendapatkan surat pesan
kerja sepihak. Bayangkan betapa hancurnya tatkala dia sedang menyusun sebuah rencana, tiba-tiba Allah uji dengan hal yang lain, hal yang sangat menyedihkan. Dia harus keluar dari suatu perusahaan tempat dia mencari nafkah. Keinginan kuat dan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah. Pada akhirnya pernikahan pun berjalan sesuai dengan rencana. Dan dengan kegigihan dia berusaha terus untuk mencari penghasilan lain demi istri yang baru dinikahinya. Dan apapun dia kerjakan, walau menjadi pedagang, tukang bangunan, dan kerja yang lain-lain, yang penting halal saat itu. Dan alhamdulillah Allah berikan kesuksesan dalam hal bisnis perdagangannya. Ma'asyiral muslimin, suatu hari dia bertemu dengan teman sepekerjaannya yang dulu yang tidak ikut di PHK. Lalu teman tersebut kaget melihat teman yang dulu di PHK sekarang sudah sukses, perekonomiannya melebihi dia saat ini. Dan temannya berandai-andai. Dia mengatakan, kalaulah dulu saya ikut di PHK, mungkin saya juga sudah menjadi orang yang sukses seperti antum, tuturnya. Dan dijawab olehnya, bisa jadi, wallahu a'lam. Dari kisah ini bisa ditarik suatu pelajaran bahwasanya Allah menguji kita dengan kesedihan dan kesenangan. Ketika kita diuji kesedihan berupa musibah dan kesusahan hidup mungkin dan lain-lainnya, maka hendaknya kita tetap bertawakal, bersabar kepada Allah, karena sejatinya kita ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa juga. Semua kepunyaan Allah Tabaraka Ta'ala dan semua kejadian pun atas takdirnya. Maka hendaknya kita beristirja, yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah agar hati tenang dan tetap bersabar dan selalu bersyukur. Dan terus bisa berusaha tanpa kekhawatiran yang selalu menghantui-nya. Dan tatkala diuji dengan kebaikan tentu berbeda. Kemewahan hidup, kemudahan hidup, tetap dia pun hendaknya memuji Allah, bersyukur dan banyak beribadah dan bersedekah, karena dari apapun yang kita miliki ada hak-hak dari orang-orang yang lemah di sekeliling kita, baik itu saudara kita atau tetangga kita, sehingga kita dijauhkan dari rasa ujub dan kesombongan, sehingga rezeki yang Allah berikan kepada kita benar-benar bisa menjadi bekal menuju akhirat, bukan malah harta yang menenggelamkan kita, harta yang binasakan kita ketika hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Ikhwatul kiram, bisa jadi apa-apa yang itu tidak baik buat kita padahal itu adalah kebaikan, dan bisa jadi juga yang kita lihat itu kebaikan padahal itu adalah keburukan buat kita. Untuk lebih kuatnya, marilah kita simak, kita baca, kita buka dalam Al-Quran bagaimana kisah ibunda Musa alaihissalam saat Musa dilahirkan, yang saat itu Fir'aun dengan kejamnya memerintah kepada Bani Israel, siapapun yang punya bayi laki-laki di antara mereka maka hendaknya dibunuh, tidak dilepaskan satupun, karena Fir'aun khawatir nanti kalau menjadi besar akan menghancurkan kekuasaannya. Namun ibunda Musa tetap bertahankan dengan cara apapun agar bayi Musa saat itu tetap selamat. Di tengah kekhawatirannya yang luar biasa, ibu Musa mohon kepada Allah dan terus bertawakal hingga Allah ilhamkan kepadanya untuk membuang bayi tersebut ke sungai Nil, sungai yang sangat berbahaya, sungai yang deras, sungai yang di dalamnya banyak binatang-binatang yang buas. Kita bisa bayangkan sampai seperti itu keadaannya. Namun Allah jaga bayi tersebut hingga jatuh ke tangan keluarga Fir'aun dan akhirnya dibesarkan di sana, hingga pada akhirnya Musa Allah takdirkan
mampu memerdekakan bangsa Bani Israel yang telah terjajah oleh Fir'aun kala itu. Ma'asyiral muslimin, atau kisah Nabi Yakub dan putranya Yusuf alaihissalam, putra yang sangat disayanginya karena dia lahir dari seorang istri yang sangat dicintainya dibanding dengan istri yang lain, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan kepada anak-anak yang lain sehingga mereka mempunyai niatan jahat kepada Yusuf saat itu, dan pada akhirnya mereka saudara-saudara tuanya dari ibu yang berbeda menjatuhkan Yusuf alaihissalam di dalam sebuah sumur yang tua. Lalu mereka pun tega membohongi bapaknya, yakni Yakub alaihissalam, dengan alasan Yusuf kecil telah diterkam serigala saat diajak mereka berburu di dalam hutan. Dengan kesedihannya yang luar biasa, bahkan sampai berujung menjadikan matanya buta, Nabi Yakub menahan kesedihan, menangis Yusuf di setiap harinya. Namun di atas kesabaran Yakub, Allah pun membalas dengan kesuksesan Yusuf saat itu menjadi seorang menteri dan mampu mengangkat nasib Bani Israel di saat itu di Mesir. Masyaallah muslimin, ya itulah beberapa kisah kesuksesan orang-orang besar, orang-orang yang ternama di antara para nabi dan lain-lainnya yang diawali dengan penderitaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, namun mereka tetap bertawakal dan bersabar di atas penderitaan tersebut. Mudah-mudahan penggalan dari banyak kisah yang penuh dengan inspirasi baik di dalam Al-Quran ataupun kita para ulama, atau kejadian-kejadian di sekitar kita dari orang-orang yang terdekat dengan kita ataupun yang lainnya, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran sebagai proses kesuksesan hidup di dunia dan yang akan berlanjut ke akhirat kelak. Sebagaimana orang-orang yang soleh terdahulu, yang mereka sukses mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Marilah di penghujung perjumpaan ini kita mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami selalu bimbingan-Mu, cahaya terang-Mu, dan jalan yang lurus, jalan yang tidak terjal dan tidak pula mendaki. Berikan kami waktu dan kesehatan dan ilmu yang barokah ya Allah, yang dengannya kami bisa pulang ke surga-Mu kelak dengan mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.